Selamat pagi dan selamat beribadah di Bapak Ibu dan Dini, khususnya bagi saudara yang melakukan kebaktian di rumah kita masing-masing. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Oh
berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai episode di minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka dipanggil Yosua dan berdiri bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel.
sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kelima, bikin Diminuta Sadarion. Luar Diminuta Sadarion, 5 minggu kantati. Rapatanna pergiung kamuman Jacoba Nenen Baal. Paduakon tarimot tu bansos mana bantuan sosial dia. Mamuka Diminuta Sadarion di pagbabian kado pakumu bantuan sosial dia berupa hepeng mana sembako. Imam nataronjar sian rohat kabit. Nasa nataronjar rohana lahu pasahatul bansosi ditaruhun ma ugareja manudihide dua lingkungan nabi asal ikon buat bina masahat koni. Jalan bantuan dana sosial di mana diradukan di Dewan Koinonia di mana amata situasi nenggoran. Alam ini di bagasan Nimbon nunga mananga tiga hala nama alehon sian nataroja siarohan nabi ima aparjulu amata situasi nenggoran 1 juta rupiah. Paduakon
Joshua Tambunan 100.000 rupiah. Patuluhon Guru Estu Mangkor 100.000 rupiah. Paupaton Situa Asnurat 100.000 rupiah. Palimahon Situa Pangaribuan 100.000 rupiah. Paunopon Situa Edu Kadulu 100.000 rupiah. Somonima tarimot tu bansos nanay si Kapukota di Tonga-Tonga di Bugiyata di Bagasan ng Kaligon. Alalihi sinusokan makikita ganun masada-sada asa tawkap di marokata lago pagukapon bantuani siang nakaroja siang tadi. Somonima titing gua di minuta sadarion melihat kita melihat di kata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, buat penyertaan-Mu kepada kami, di mana Engkau senantiasa masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan kepada kami, hingga kami masih boleh kembali Tuhan berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, seluruh para doa yang mengikuti dan mengadakan kebaktian online pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan pada saat ini yang masih di seluruh dunia. Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan cobaan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkatinya. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melalui semua yang merasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, pada situasi saat ini kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apa-apa kalau Engkau jauh dari kami. Tuhan, berkati kami, berikan kami kekuatan Tuhan agar kami dapat melalui seluruh yang masa pada saat ini. Terlebih Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit di kehidupan, di setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan agar kami mampu menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat KBP Jalan Lady dimanapun kami Tuhan yang sedang melakukan ibadah ini. Berkati kami Tuhan agar senantiasa ibadah kami dengan sukacita dan selalu mengharapkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari warta jemaat yang akan kami laksanakan Tuhan untuk memberi bantuan sedikit kepada orang yang tidak mampu. Buka pintu hati dan pikiran kami Tuhan. Buka setiap pintu hati jemaat-Mu agar kami beroleh memberikan sedikit dari yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang kurang mampu. Tuhan, seluruh apa yang kami lakukan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Berkatilah Tuhan obat yang dipangan mereka, agar mereka boleh sembuh dari segala sakit yang mereka derita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Berkati Tuhan anak-anak kami dimanapun mereka Tuhan. Berkati Tuhan setiap langkah mereka. Jadikan Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa terlebih di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat seluruh pelayanan kami, buat seluruh pekerjaan kami. Berkati Tuhan agar menjadi pekerjaan kami itu buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan kami, agar firman-Mu dapat menjadi berita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesehatan, agar menjadi semakin bertambah-tambah orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan ke dalam tangan pengasih-Mu. Berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Dengar dan sempurnakan Tuhan doa kami ini yang kami laksanakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Kantate tertulis pada Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hamuna dongan nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing nunga masuk kita tu minggu na paupaton dung Paskah na digoari Minggu Kantate. Edehon hamuma di Jahoba edene baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marede itu adalah sifat dan ciri khas orang yang beriman. Orang yang bernyanyi adalah mengutarakan ekspresi jiwanya. Orang yang bernyanyi itu menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau orang bernyanyi dengan rasa suara sedih, berarti di dalam hatinya ada tersimpan rasa kesedihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, bernyanyi adalah ekspresi dari jiwa seseorang. Itulah dasar dari minggu yang keempat setelah Paskah, bahwa sudahlah dan haruslah kita bernyanyi dan menjadi penyanyi yang handal di hadapan Tuhan. Mengapa kita bernyanyi? Karena kita telah menerima Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, kitab Wahyu adalah yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Pada saat itu kekristenan menghadapi banyak tantangan, tetapi secara khusus Yohanes menyampaikan bahwa pergumulan iman orang Kristen itu sebenarnya bukanlah soal kekuatan dalam hal jasmani, bukanlah melawan daging,
bukanlah melawan penguasa, saudaraku yang dikasihi Yesus. Tetapi iman Kristen itu sebenarnya melalui Paskah telah dimampukan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang merusak iman. Saudaraku yang dikasihi Yesus, untuk memahami Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara-saudaraku saya ajak untuk membaca ayat 7 sampai ayat 9. Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, menurut Wahyu 12, naga itu haus akan kuasa. Dia merasa telah memiliki kemampuan untuk memiliki kuasa di sorga. Sehingga pada ayat ini kita telah melihat dia melakukan segala usahanya, dayanya untuk memperdaya agar dia berkenan di sorga. Tetapi ayat 7 sudah jelas, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael yang kita lihat di ayat 7 bukanlah kekuatan Mikael yang mengalahkan naga, si Satan, si iblis. Tetapi Mikael mengalahkan si Satan, naga yang disebutkan pada ayat yang ke-7 adalah karena kuat pertolongan kuasa Allah, Tuhan pencipta. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita sedang dimampukan untuk memahami Paskah itu, bukan? Kekuatan Mikael tidak jaminan untuk membuat menang. Makanya ayat 7 dikatakan Mikael bisa mengalahkan peperangan itu dengan kuat kuasa pertolongan Allah Bapa. Ayat ini menggambarkan bahwa naga itu sangat yakin dengan kekuatannya, hingga merasa surga pun miliknya, hingga merasa tidak ada yang menghalanginya, saudaraku yang dikasihi Yesus. Namun Allah mempersiapkan bahwa niat si Satan itu harus berakhir. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Setelah terjadi peperangan, ternyata Mikael dan malaikat-malaikatnya menang dan mengalahkan naga itu. Kalau kita baca pasal yang ke-12 itu, naga itu digambarkan berkepala 7. Sebenarnya apa yang mendorong naga itu untuk menyerang meskipun ia mengetahui bahwa ia pasti akan kalah? Karena dia punya prinsip untuk lebih baik hancur. Ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat pengikutnya. Mengapa disebut ular tua? Karena itu adalah sebuah istilah mungkin sudah lebih berpengalaman. Saudaraku yang dikasihi Yesus, dan si Satan itu, ayat 9, atau iblis itu dilempar ke bumi.
yang menjadi titik persoalan saudaraku yang dikasihi Yesus. Sorga menjadi tenang, tetapi bumi menjadi kekuasaan iblis. Itulah dasar ayat yang ke-10. Kita memasuki khotbah kita ayat yang 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mengapa kita diajak bernyanyi, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus? Karena pendakwa itu, karena si Satan itu, karena si iblis itu telah dilemparkan, telah dijatuhkan ke dunia yang gelap. Sehingga orang yang telah bersuka cita adalah orang yang bernyanyi, menyanyikan kuat kuasa Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupannya. Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkannya dari si Satan, dari si iblis yang begitu kuat dalam pemahamannya. Ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Hanya darah anak dombalah yang bisa mengalahkan kuasa iblis. Hanya dengan darah anak domba Allah lah si Satan dikalahkan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, hanya dengan matinya Yesus di Golgota dan bangkit dari antara orang matilah menunjukkan bahwa si Satan itu telah kalah dalam kehidupan kita. Ayat ini menggambarkan bahwa peperangan melawan Satan harus membutuhkan darah korban. Oleh karena itu Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi anak domba Allah yang mengalahkan Satan, yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan pendakwa itu. Hanya dengan kuat kuasa anak domba Allah lah, di dalam darahnya yang tercurah dan bangkit dari antara orang mati, yang memampukan kita menjadi manusia yang merdeka. Kemenangan bukan karena kekuatan kita, keberhasilan bukan karena kemampuan kita, strategi bukan karena kemahiran kita, tetapi itu bersumber dari korban anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus, jika kita benar-benar menghayati dan memegang teguh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi kuasa buat saudara. Bila saudara bekerja dan hanya hidup dengan firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu yang memampukan saudara mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan iblis adalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita juga dapat mengalahkan iblis karena pengorbanan Yesus sebagai logos, sebagai firman, sebagai daging telah nyata di dalam kehidupan kita.
Orang yang gampang menyerah dalam segala kehidupannya adalah orang yang terlalu menyayangi dirinya. Camkan. Molo murah-murah do hitam dang tarulai. Nama argahu doho dingolum. Manusia tidak bisa selamat hanya menghargai hidupnya. Dia harus menerima korban darah anak domba Allah. Maka dia menjadi hidup dan dia menjadi bersuka cita. Bukan berarti kita berani mati tanpa tujuan. Maaf saudaraku yang dikasihi Yesus. Tetapi kita punya prinsip. Jangan jadi prinsip yang tidak jelas, yang semu, yang kabur, saudaraku yang dikasihi Yesus. Sekali percaya kepada Yesus, selamanya katakan aku percaya kepada Yesus. Jangan pernah semu, jangan pernah ragu, jangan pernah abu-abu. Katakan lebih baik mati daripada mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Katakan itu. Saya lebih baik mati kalau saya mengingkari darah Yesus yang tercurah buat saya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, luar biasa. Itu yang mengajak kita untuk bernyanyi. Kita bersorak-sorai, kita menyanyikan puji syukur kepada Tuhan. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita dibuat oleh Tuhan dalam kuat kuasa darah korban anak domba Allah menjadi yang diselamatkan. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengan dikalahkannya dosa kita, dengan dikalahkannya si Satan, si pengacau, si perusak kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak Allah, pewaris dalam kerajaan surga. Sehingga kita dimampukan menjadi orang yang berbahagia dalam memasuki tahun rahmat Tuhan, dalam keselamatan Paskah, bahwa lewat Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kita telah dimenangkan dari dosa ini. Walaupun masih ada sisa-sisa kuasa iblis di dunia ini, kalau kita percaya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, berarti kuasa iblis itu sedikit dibandingkan dengan kemenangan Yesus. Sehingga kita tidak terlena lagi, tidak lagi terlalu terpengaruh dengan kekuatan iblis. Karena dengan kemenangan Yesus kita dimampukan menang melawan si Satan, melawan si iblis di dalam segala ruang kehidupan kita. Hadapi. Jangan pernah berkata saya tidak mampu, tapi katakan saya pasti mampu bila saya yakin Yesus ada di tengah-tengah kehidupanku. Ketika kita melihat iblis itu seolah-olah kuat, itu hanya manipulasi saja. Ate kadongan ate. Yung mga liber ka songon na adong dope hagogon di sibolisi di san. Ipa sudah-sudahon name. Songon naneng tos pasudah-sudahon hosa parpudine. Dengan dia mengandalkan sisa-sisa kekuatannya, takkan mungkin bisa mengalahkan kita bila kita telah menerima tebusan Yesus yang begitu mahal. Kita mampu berkata saya telah dimenangkan dan saya telah dimampukan untuk bersuka cita. Hamuna dongan nahina holongan minggut tasadarion kantate.
mangedehon haluaon nasian Tuhane, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Nyanyian kita amanginang, ede maka naposo bulung, ede maka ruas ni huria. Jangan lagi nyanyian-nyanyian yang lain, tapi nyanyikanlah, Tuhan telah menyelamatkan hidupku. Edehon, siang malam, kapanpun itu nyanyikan, di tengah-tengah pergumulan apapun. Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan hidupku. Amin. Martang yang mahira. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu telah kami terima, bahwa Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang Kristen yang bernyanyi. Marede mahami tutu Tuhan, ala nunga di leonho di hami hamonangan. Marulu-pulu madaging doho tod dinami, ala nunga di hamonakon ho hamatiani. Pasu-pasu mahami marhiti-hiti hatam, asa margogo mahami di ngoluon, pinargogoan ni toddim. Pasu-pasu nasa pamangan, asa marede di bagasan hagogoon, haluhaon naong pinatupam. Pasu-pasu nasa huria pe, secara khusus di huriamon, patupa wansos, patupa pangurupion, tuak kadongan nami napatut majalo na hurang mampu. Pargogoy Tuhan nasa doho manasida marhapor seaon. Asaho Jesus naong mate mula mangolu manaluhon akamusu-musu ni hajal maon nami. Pargogoy mahami Tuhan nang songoni di namadala ni ari ning ulon di bagasan Kristus Jesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.